A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini hati kurang tenang, batin kita kadang kurang tenang. Pada dasarnya sudah diajarkan oleh baginda Rasul, man zara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya ajlastu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa, kata Rasul, yang menziarahi atau mengunjungi orang-orang alim, orang-orang soleh, sama halnya dia itu mengunjungiku. Barang siapa yang bersalaman bersama dengan orang alim, sama halnya dia itu salaman atau berjabat tangan denganku, kata Rasul. Barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim, orang soleh, maka sama saja dia itu duduk denganku. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, kata Rasul, maka dia kelak akan duduk bersamaku di yaumul qiyamah. Jelas sudah. Jadi kalau kita banyak duduk dengan orang alim, tentu akan menumbuh suburkan orang-orang soleh. Itu pasti akan menumbuh suburkan, menimbulkan akhlak-akhlak yang baik kita. Coba kalau kita lihat wajah-wajah orang soleh sejuk, menyejukkan, dengan memandangnya saja kita sudah ingat Allah. Ingat Allah. Mandang wajahnya kita ingat Allah, melihat akhlaknya, melihat perilakunya kita ingat dengan Rasulullah. Maksud ingat Allah gimana? Begitu kita melihat orang alim, kita merasa diri kita banyak dosanya. Terus kita kepingin taubat, pengen memohon ampun. Dan kalau kita juga banyak berkunjung ke tempat orang alim, tentunya orang alim, orang soleh itu tidak membicarakan kecuali dari lisannya hal-hal yang bermanfaat. Makanya duduk bersama orang alim itu luar biasa. Sudah sepantasnya Rasul membicarakan siapa yang duduk bersama dengan orang soleh, sama halnya dia duduk denganku. Rasul tidak pernah orang-orang para sahabat duduk bersama Rasul itu menggunjing seseorang, membicarakan perkara dunia yang melebihi, melampaui batas. Pembicaranya soal akhirat, soal bagaimana pemecahan-pemecahan nasihat-nasihat. Rasul terus memberikan nasihat terhadap para sahabat yang keliru. Dan ada para sahabat kalau sudah duduk bersama Rasul, seolah-olah para sahabat itu dia ngerasa dirinya paling salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Jadi sejuk. Jadi kalau kita banyak duduk dengan orang soleh, timbul kesejukan di hati kita. Sekarang pertanyaannya, kenapa aku sudah duduk bersama dengan orang soleh tapi kok tidak sejuk-sejuk? Itu yang perlu dipertanyakan. Apakah hati kita yang bermasalah, atau orang soleh itu sungguh-sungguhkah dia soleh? Kalau dia sungguh-sungguh soleh, ayul mukmin, cukup dengan memandang wajahnya saja sudah sejuk kita. Tidak perlu banyak pertanyaan. Makanya diceritakan oleh murid Al-Habib Umar dengan masyhad, tidak perlu membuka buku. Itu cerita daripada Al-Habib Mahdi Al-Maghribi menceritakan akhlak Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawwah. Al-Habib Mundir itu sampai-sampai dia tidak buka buku, tidak mencatat. Jadi apa kerjanya? Cuma memandang wajah Habib Umar, terus memandang dengan masyhad, hanya memandang. Kata siapa yang tidak tahu? Al-Alama Al-Habib Mundir, setiap orang yang duduk bersama beliau pasti sejuk. Ada sahabat beliau yang datang hendak membicarakan aib orang, yang padahal orang ini hendak menceritakan ada orang yang menjelek-jelekkan Habib Mundir. Malah Habib Mundir menyuruhnya untuk diam, tidak berbicara lagi. Itu orang soleh, mukmin.
dan dia tidak mau membuat satu fitnah, satu ghibah atau membicarakan tentang hal orang lain, itu orang soleh. Jadi makanya setiap kita duduk bersama dengan orang soleh, pasti timbul kesejukan dan kesejukan yang ada dalam diri kita. Jadi duduk bersamanya pun kita sudah sejuk. Karena kenapa? Ada ridha Allah. Nah mereka tahu bahwasanya duduknya kita bersama itu kelak dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi pembicaraan, kalimat dari lisan orang alim akan muncul kalimah-kalimah yang thayyibah, yang indah-indah. Kenapa? Dia menjaga daripada bacaan Al-Qur'annya, zikirnya kepada Allah, salawatnya kepada Rasul. Itu yang mereka jaga, hilang kalau dia membicarakan hal-hal yang tidak baik. Dan tangannya orang-orang alim, makanya seman safaha aliman faka'annama safahani, tidaklah digunakan orang-orang alim itu tangannya kecuali digunakan untuk apa? Untuk orang-orang soleh itu kecuali untuk menggunakan hal-hal yang baik-baik, tidak menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bisa jadi tangannya ini sudah pasti membuka Al-Quran, membuka kitab, membaca buku-buku agama, kitab-kitab agama, terus membaca wirid, kitab-kitab zikir, kitab-kitab wirid, menggunakan tasbih atau menggunakan tasbih. Itu tangan-tangan orang alim. Makanya kalau cium tangan orang alim, diajarkan cium punggung tangannya, kemudian dibalik cium telapak tangannya. Itu juga diajarkan Rasul, maknanya mengusap pipi, tapi kita cium dengan ciuman pakai hidung. Itu tambah sejuk hati kita. Itu manfaat kita mencium tangan orang alim. Kemudian duduk bersama dengan orang-orang soleh seperti itu. Kemudian kita menziarahi mereka, sama halnya dengan mengunjungi Nabi. Jadi waktu kita ziarah kepada mereka itu, mendatangi mereka, mengunjungi mereka, tentu setiap problem permasalahan yang kita hadapi, ada kalimat-kalimat yang akan muncul dari lisannya untuk memberikan petunjuk setiap permasalahan yang dia keluarkan dengan nur cahaya Allah. Ya, itu orang soleh. Dan orang soleh itu rata-rata kalau kita bawa hadiah, kebanyakan mereka itu menolak. Dan mereka paham. Bahkan mereka yang hendak memberikan hadiah kepada kita itu orang-orang soleh. Makanya diajarkan oleh Rasul, barang siapa yang menziarahi orang soleh, orang alim, sama halnya mereka menziarahiku. Barang siapa yang mencium, yang berjabat tangan orang alim, sama halnya mereka mencium tanganku. Dan barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim, orang soleh, maka sama halnya mereka duduk bersamaku. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, kata Rasul, kelak di yaumul akhirah mereka akan duduk bersamaku. Masya Allah. Memandang wajah orang alim itu lebih baik daripada kita mensedekahkan 1000 ekor kuda untuk berperang. Ya, ya mukmin. Jadi keindahan kita duduk bersama orang soleh pasti akan menimbulkan kesejukan dalam hati kita, dan pasti akan menumbuh suburkan akhlak-akhlak kita, dan pasti akan mencegah daripada perbuatan-perbuatan buruk yang ada dalam diri kita. Ya, itu. Nah, kenapa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Innama yakhshallah min ibadihi al ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut dengan Allah adalah mereka para ulama. Seperti mereka para habaib, para asatis, para kiai, yang mereka mengharap ridha Allah. Mereka tak luput dari zikir kepada Allah dalam hati kita. Kadang-kadang kita ngobrol sama dia, hatinya tuh zikir, sholawat, ingat Allah. Makanya lisannya, nasihat yang dia keluarkan bukan untuk sesuatu yang buruk, tentu akan menimbulkan sesuatu yang sangat baik. Ilmu mukmin, mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus bagi diri ini dan bagi kita semua. Al-fakir addu'a ilallah wal 'afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.